Oke, hari ini aku bakal belajar ya guys ya. Aduh. Oke, baca 592 sama 97 92 92 92 92 Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan yang menjadikan laut menjadi ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti menganyam atap perahu dan daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo, baleo, baleo" yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk jenis dan umur perahu. Halaman 97 Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, tujuh 106 Kehidupan nelayan Indonesia.
Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nawang Rae, Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak bisa melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh bahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Hmm, 109 oh iya benar. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para pelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan tugasnya halaman 97, 98, halaman pasti banyak banget. Easy. Nice. Oke, kita Oke. Ini siap. Sambil nonton deh.
97 oh ini agar tangkapan ikannya banyak. Sedikit sekali aku mau kecil suara ini tuh segede ini mas. Nice. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini selalu tetap sehat dan tetap semangat. Kita sudah memasuki minggu kedua di semester 2. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 6, tema 2, yaitu muatan IPS. PS Akan kita pelajari hari ini adalah aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya memperbaiki juga sosial budaya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, udah berapa manis? identifikasi aktivitas masyarakat 12 upaya pembangunan sosial budaya. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, tonton videonya sampai akhir ya. Simak baik-baik. Jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Ananda Soli Solihah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial. Pada minggu kemarin, kita sudah pernah mempelajari mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Di sini, adakah yang pernah mengunjungi Bali? Bali, selain pariwisatanya, terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Berikut adalah contoh gambar dari subak di Bali. Subak merupakan sebuah metode teknologi dari budaya asli petani Bali. Subak juga sebuah organisasi di Bali yang mengatur perairan sawah. Selain itu, subak adalah sarana pemersatu masyarakat Bali. Karena interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan, like, comment, dan share ke teman-teman kalian di mana-mana. hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini,
ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan juga merata. Tahukah kamu, interaksi antar individu ataupun kelompok di suatu lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Anak-anakku, makanan pokok orang Indonesia umumnya yang kita ketahui adalah nasi. Lalu, dari manakah nasi itu berasal? Nasi awalnya berasal dari beras.